never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Juara dunia Spanyol 5 kali berbicara dengan MotoGP.com, dalam sebuah wawancara di mana pembalap Spanyol itu menceritakan, bahwa Grand Prix Jerez 2013, di mana Marquez menyusulnya di tikungan terakhir dengan aksi yang tercatat dalam sejarah. Dengan menyalip yang mengingatkan pada Rossi atas Gibernau pada tahun 2005 pada titik yang sama. Lorenzo telah menganalisis apa artinya ini bagi kejuaraan yang akhirnya dimenangkan oleh Marquez. Itu adalah konfrontasi pertama kami. Setelah ini kami memiliki banyak di balapan selanjutnya, Lorenzo memulai dengan mengingat. Pembalap yang membalap bersama Yamaha saat itu menambahkan dengan sedikit kepasrahan bahwa Marc adalah Marc dan dia tidak pernah berubah. Jorge memulai. Dia sudah agak dewasa dan sudah mengerti beberapa hal, tambah mantan pebalap MotoGP itu. Mungkin di kejuaraan 2013 kita dengan jelas melihat seperti apa sebenarnya Marc Marquez, bentak Jorge Lorenzo. Dia merasa tidak ada ruginya karena itu adalah tahun pertamanya dan saya pikir dia sedikit beruntung dalam beberapa aksi musim itu, tambah pilot Balearic itu. Tahun debut Marc Marquez di MotoGP adalah sesuatu yang jarang terlihat di kejuaraan dunia. Seorang pemula yang melawan segala rintangan, mencapai puncak, meninggalkan contoh kualitas dan keunggulan yang tidak biasa pada seseorang seusianya. Bagi pilot lainnya, gangguan ini mengejutkan dan merupakan kejadian yang tidak terduga. Jorge Lorenzo mengenang bahwa dia dan Yamahanya lebih unggul dari Marc yang kurang ajar, yang tidak terintimidasi meski bertarung dengan yang paling sukses saat itu. Kami memiliki ritme yang sangat mirip, tetapi secara umum dia sedikit lebih lambat dari kami, meyakinkan Jorge. Marc banyak jatuh tapi dia tahu bagaimana berada di sana setiap saat, tambahnya. Pada 2013 Marc Marquez memenangkan Piala Dunia melawan Jorge Lorenzo, dengan selisih hanya 4 poin. Itulah mengapa bagi pembalap Majorcan, aksi Jerez memiliki arti penting di masa depan kejuaraan. Sementara itu, Grand Prix Spanyol bukanlah hidangan yang enak untuk Joan Mir. Pengemudi dari Kepulauan Balearic memiliki akhir pekan untuk dilupakan, bahkan tanpa pergi ke Q2 dan tidak lolos di sprint race atau di feature race hari ini. Dalam pernyataan ini dia mengklarifikasi beberapa hal tentang mengapa kepercayaan pada Honda rendah, tetapi dia berharap menemukan sesuatu yang berharga dalam tes besok. Mir berbicara tentang apa yang terjadi dengan Quartararo, jika dalam peraturan dikatakan bahwa Anda tidak dapat pergi. Saya menghormati hal ini. Karena jika Anda mulai menafsirkan mengapa dia melihat ke atas dan semacamnya, saya tidak melihatnya. Jika Anda pergi, tetapi mereka sama-sama belak-belakan dalam mengambil keputusan dengan segalanya. Orang Mallorca itu tulus saat Manuel Pecino mendorong kami dari Circuito de Jerez. Sekarang udah ribet mau ngomong apa setiap hari, aku nggak bohong sama kamu, kata Joan. Kemarin saya memberitahu Anda hal yang sama dengan yang saya katakan hari ini. Sensasinya tidak ada, saya tidak bisa mendorong dan ketika saya mendorong saya jatuh. Ini ringkasannya. Keyakinan semakin jelas semakin sulit untuk memilikinya. Meski begitu, saya coba, baik itu lap 1 atau lap 20, apapun, ini yang ada sekarang, ungkapnya. Tapi para pebalap MotoGP besok akan menjalani tes di Jerez yang akan berguna bagi Honda. Tentu saja kau bisa membantuku. Honda adalah salah satu yang bisa membuat saya keluar dari ini. Karena jelas bahwa kita semua menderita, kita semua selalu berada di ambang kejatuhan. Besok, dengan optimis, saya harap saya juga dapat menemukan sesuatu yang dapat membantu saya, komentar Joan Mir.